Jadi saat ini kita memang untuk keterkaitan dengan Sapras, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waringin Barat, secara fisik kita sudah memadai, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, bahkan SMA yang memang merupakan aset daerah yang selama ini memang kita banggakan di Kabupaten Waringin Barat. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan pusat. Kami alhamdulillah bersyukur, artinya yang kami miliki luar biasa, sudah ya memadai dan bisa layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Waringin Barat. Terlepas dari itu, memang kita ada dari satu sisi kekurangan, itu adalah Sapras, Balai Pendidikan Guru, yang mana sebenarnya balai itu sangat bermanfaat untuk kita ketika mau melaksanakan diklat-diklat guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Kita tidak punya sarana untuk menampung dalam waktu lebih dari 1 hari, sehingga sangat dibutuhkan saat ini, karena kita selama ini ketika melaksanakan diklat tetap berhubungan dengan pihak ketiga, yang dalam artian penyewaan hotel-hotel atau tempat-tempat lain yang sifatnya sewanya luar biasa agak besar. Nah, alangkah baiknya ketika kita punya sarana untuk menampung peserta itu dalam bentuk apakah asrama ataukah rumah susun dalam hal ini. Dan saat ini kami berupaya mengusulkan kepada pemerintah melalui pemerintah daerah dan juga mungkin dinas terkait yang menangani perumahan, yaitu adalah Dinas Perkim. Kami berharap ada respon dari pemerintah daerah untuk melengkapi sarana yang kami miliki. Sementara ruang belajar untuk kegiatan diklat sudah siap, namun untuk menampung atau untuk penginapan yang belum kita punya, sehingga dengan insya Allah kami berupaya mengusulkan melalui mekanisme yang sudah tertata ataupun sudah diatur oleh pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten. Itu akan kami usahakan mengusul melalui dukungan pemerintah daerah. Mudah-mudahan Sapras ini dalam waktu dekat bisa terrealisasi dan akan membahagiakan guru-guru kami ketika punya kebanggaan bahwa kami juga punya tempat menginap, dan ketika pelaksanaan kegiatan yang menampung orang banyak insya Allah akan terpenuhi. Dan mungkin diklat-diklat lain pun ini sifatnya umum, kita berupaya sifatnya umum. Ketika ada dinas lain yang mau melaksanakan diklat, boleh saja menggunakan ini, dan sistemnya nanti adalah aturannya, karena itu rumah susun atau rumah khusus, tentunya ada yang berkaitan dengan pendapatan. Artinya tetap kita berbayar tapi mungkin kecil gitu, dan dapat terjangkau, sehingga itu pun uangnya itu bukan untuk pribadi tetapi juga untuk pendapatan asli daerah, yang juga kita berupaya untuk mensupport pendapatan untuk menopang atau membiayai daerah kita sendiri. Oh, jadi pada intinya ini untuk mensupport pendapatan asli daerah gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain pendidikan ini Bang, kalau pendapatan asli daerah ada nggak Bang? Saat ini kita memang ditarget dalam asli pendapatan daerah yang saat ini sudah berjalan adalah penyewaan rumah dinas yang ada di Kota Waringin Barat, terutama rumah dinas SD, jenjang SD. Dan ini alhamdulillah yang penghuni terutama guru-guru kami ya semuanya sudah melaksanakan kewajibannya dalam artian mensupport untuk pendapatan daerah. Dan kita ditarget nanti kita mungkin ditentukan hari ini memang ada target pendapatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk dinas pendidikan, sehingga dengan target itu kita berharap ke depan tidak hanya rumah dinas yang menjadi pendapatan asli daerah, barangkali juga termasuk rumah yang rencana kami usulkan rumah susun ini, dan aula ketika aula kami sudah presentatif ataupun sudah layak bisa disewakan. Dan yang selanjutnya tempat-tempat yang berbau kebudayaan. Dan kami memang jauh-jauh sebelumnya dari tahun 2019 kami kebetulan saat itu kami Kabid Kebudayaan. 2019 itu maksudnya kami sudah merencanakan untuk mendapatkan PAD, juga kami akan mengusulkan pembangunan museum
yang mana di sana museumnya itu memang letaknya strategis dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, karena saya berpikiran begini, kami kan punya bidang kebudayaan. Nah, yang mana kita ini kan untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan, karena kita, ataupun yang pahlawan mungkin pertempuran, karena kita punya dua sejarah, yaitu kerajaan yang selama ini kita kenal Kerajaan Kota Ringin, yang kedua sejarah pertempuran 14 Januari di Kumai. Itu yang sayang kalau sejarah itu terkikis oleh perkembangan zaman. Makanya kami menghargai dari sejarah itu, ya rencana kami mendirikan museum. Mudah-mudahan ini disupport oleh pemerintah daerah. Terkait siapa yang membangun, saya kira karena dana kami terbatas untuk penggajian guru-guru dan lain sebagainya, kami berharap dinas lain, terutama dinas pekerjaan umum, yang membangunkan untuk kami. Jadi kami hanya pemanfaat gitu. Kami berharap gitu, karena mungkin dinas lain yang punya artinya ada keterikatan dengan kami dalam hal pembangunan fisik. Kami berharap bisa dibangunkan oleh dinas lain, sehingga museum itu akan terbentuk. Sayang kita punya sejarah tapi tidak punya museum, sementara ada kabupaten lain tidak punya sejarah yang bisa diangkat di museum, tapi dia punya museum karena dia menghargai ada mungkin hal-hal budaya yang ada di sana. Nah, kalau kita melihat Bang, artinya ada pendapatan ya, yang mana bisa dari sisi rumah susun atau rusunawa lah dalam kata juga termasuk museumnya. Namun kalau dari segi lain pendidikan yang kira-kira bisa meningkatkan PAD itu apa Bang sebenarnya yang di luar daripada bangunan? Karena pendidikan ini kan untuk artinya kebutuhan dasar masyarakat, jadi kemungkinan PAD yang kita dapat dari pendidikan ini memang agak kecil. Istilahnya kita banyak memerlukan dana, tapi kita untuk pendapatnya agak kurang, karena memang kita tidak bisa berbuat banyak karena ini adalah pelayanan dasar, sama dengan kesehatan barangkali. Tapi kalau kesehatan kan dia masih ada berobatnya medis, gitu ya, jasa medisnya. Kalau kami kan pendidikan memang gratis. Saat ini kita pemerintah dari pusat sampai ke daerah diharapkan pendidikan itu gratis, terutama yang sekolah negeri. Bang, sedikit Bang, kalau untuk tahun ini ada enggak anggaran untuk pengadaan baju gratis Bang, tingkat SD maupun SMP? Iya, kebetulan kita hanya melaksanakan yang sudah kebijakan yang terdahulu. Saat ini memang kita untuk pengadaan seragam gratis nampaknya di DPA kita tidak ada. Kita berusaha dan berupaya, mudah-mudahan didukung oleh pemerintah daerah dengan maraknya penerimaan siswa baru ini. Mungkin di daerah lain mungkin ada gejolak, mudah-mudahan di Kobar tidak ada, karena ini memang banyak dikeluhkan masyarakat adalah tentang pakaian seragam. Jadi pada ini tidak ada ya? Untuk saat ini, tahun ini tidak ada. Tidak. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pemerintah daerah akan memikirkan kembali untuk melayani, juga termasuk karena ini adalah kebijakan pimpinan. Apakah kewajiban sekolah untuk menyiapkan sarana prasarana itu dalam pengelolaan penyediaan baju? Bagaimana kira-kira? Terkait pengadaan baju, memang kita dari dinas wanti-wanti bahwa yang pertama, ketika setelah penerimaan peserta didik baru, diharapkan ada pertemuan dengan orang tua dalam hal menyikapi kebutuhan anak, bukan kebutuhan sekolah tapi kebutuhan anak. Apa yang mungkin dikelola oleh sekolah itu ada semata-mata untuk kebutuhan anak, untuk menyeragamkan supaya tidak terlihat atau tidak ternampak antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Itu yang pertama tujuannya. Nah, terkait dengan penekanan kami dari dinas, karena kami beberapa kali sudah melaksanakan pertemuan, yang diutamakan itu adalah seragam olahraga, karena seragam olahraga itu memang tidak bisa orang membeli sendiri di toko dan memang tidak ada disiapkan di toko. Nah, itu untuk keseragaman. Yang kedua adalah batik. Kita karena memang dituntut batik itu
ada ciri khas sekolah itu sendiri sehingga membedakan dengan sekolah lain, sehingga itu merupakan hal yang bukan wajib tapi pokok untuk diadakan, dilengkapi, namun mekanismenya Harus silakan, lewat sekolah gitu ya sekolah mengatur dengan pihak komite atau orang tua. Nah, kalau pakaian-pakaian lain memang kita tidak bisa membatasi keinginan orang tua. Kalau orang tua katanya ya silakan sekolah biar sama, biar seragam, ya kita nggak bisa melarang juga ya gitu. Cuman pada intinya sekolah punya pemikiran dalam satu persepsi paling tidak dengan seragam tadi utamanya itu ya Bang. Di lain itu ya silakan kepada orang tua jika melakukan rapat komitenya gitu ya. Untuk mengakomodir kebersamaan gitu ya. Oke. Jadi semua itu kan ya tergantung orang tua. Kadang-kadang orang tua ini baru diterima aja sudah nanya-nanya gimana pakaian anak-anak ini. Nah, kami juga menyikapinya harus bijak. Jadi memang kami berpesan wanti-wanti dengan pihak sekolah, manajemen sekolah, agar harga itu minimal sama dengan